Oke teman-teman, Kak Vino di sini dalam channel Dr. Math Plus. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang vektor ya. Kali ini tentang resultan vektor yang biasanya lebih dari 2 ya. Jadi kita akan gunakan yang namanya cara analitis ya. Nah mungkin kalau secara penjabaran langkah ini agak susah dipahami ya. Nanti kita lebih banyak melihat ke soal aja ya teman-teman ya. Jadi langkah sederhananya sebenarnya seperti ini. Untuk mencari resultan banyak vektor itu dihitung dengan cara analitis. Yang pertama adalah mengubah setiap vektor yang ada ke dalam vektor komponen sumbu X dan sumbu Y, di mana Fx itu adalah F cos alpha dan Fy adalah F sin alpha ya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya juga. Nah, dengan alpha adalah besar sudut vektor dihitung dari sumbu X. Nah, cuman di sini hati-hati, tandanya perhatikan kuadran ya. Kemudian, jumlahkan semua vektor komponen Fx dan Fy menjadi vektor komponen Rx dan Ry. Itu yang nanti kita sebut sebagai resultan X dan resultan Y. Nah, yang berikutnya adalah hitung besar resultan dengan Pythagoras dan arahnya ditentukan dengan tangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita melihat beberapa contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ini memang hanya 2 vektor. Tetapi kita melihat bahwa ini adalah bentuk bisa dijabarkan sebagai sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi maksudnya adalah setiap vektor yang miring atau yang tidak lurus itu kita upayakan dijabarkan menjadi sumbu X dan sumbu Y. Ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, caranya kita tinggal lihat aja. Kalau dalam ini kita bisa menghitung kotak-kotaknya kan, teman-teman. Jadi yang vektor A ini kalau kita jabarkan menjadi sumbu X dan sumbu Y, dia akan menjadi di sini dan di sini nih. Ya, seperti ini ya. Nih, nah ini besarnya berapa? 2. Ini besarnya 4 kan seperti itu. Sedangkan vektor yang B di sini. Nah, ini juga bisa kita jabarkan sebagai sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini kita tarik warna yang lain. Ini besarnya juga 4 kebetulan karena dia tumpuk ya. Nah, ini juga 4. Nah, artinya setelah ini dijabarkan nih teman-teman, kita sudah nggak lagi melihat dia itu sebagai vektor yang miring gitu. Kita tinggal melihat ada vektor-vektor gini. Ya, anggap aja 4, di sini 2 dan 4. Seperti itu. Nah, berarti kita tinggal jumlahin aja nih teman-teman. Resultan X-nya itu ada 2 ditambah 4, 6. Resultan Y-nya 4 ditambah 4, 8. Sehingga resultan totalnya itu tinggal kita Pythagoras. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nanti kita bisa temukan angkanya adalah 10 satuan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sederhana sekali sih sebenarnya ya. Hanya kita menjabarkan dalam bentuk komponen sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nah, bagaimana dengan konsep yang seperti ini gitu? Sama aja teman-teman. Jadi kita tinggal menjabarkan ya, walaupun ini ada beberapa ya. Ada lebih dari 2, nggak ada masalah gitu. Kita tinggal menjabarkan yang miring ya, yang miring. Sekali lagi yang miring. Kalau yang udah nggak miring nggak usah dijabarin gitu ya, udah sembuh kan gitu ya. Nah, jadi gini. Nah, ini kan ada sudut nih 37 derajat. Kita jabarkan ya. Jadi di sini dijabarkan menjadi ini dan ini nih teman-teman ya. Oke. Nah, caranya kalau yang sumbu X itu kita kalikan dengan cos. Jadi ini 10, ini jadi 10 dikalikan cos 37. Itu sama aja dengan 8. Sedangkan yang di sini ini 10 dikalikan sin 37. Ini sama aja dengan 6 kan gitu ya. Nah, berikutnya yang ini juga sama. Ini kita bisa jabarkan menjadi di sini dan di sini ya. Ini kan 15. Berarti ini 15 dikalikan sin 53. Ya. Ini kita dapatkan 9. Sedangkan yang di sini 15 dikalikan cos 53. Ini kita dapatkan 12 seperti itu. Ya, maaf mungkin ada yang salah ya. Ini yang 9, ini yang 12. Kebalik nih. Oke. Ya, oke, ini yang 9, ini yang 12 ya, karena sin 53 itu yang 4/5. Ya. Nah, kemudian di sini sudah ada vektor 25 ya. Gitu. Nah, jadi ceritanya setelah kita menjabarkan seperti ini, ya vektor yang ada di sini ini tinggal menjadi bentuk seperti ini teman-teman. Ya, bentuk seperti ini. Jadi kita tinggal punya vektor, ini ada vektor ke atas 12 Newton, ada vektor di sini 6 Newton,
ada vektor di sini 8 Newton, ada vektor di sini 9 Newton, dan ada vektor di sini 25, seperti itu. Nah, berarti kan sudah lebih sederhana. Teman-teman tinggal melihat ini sebagai sumbu X dan sumbu Y saja. Gitu ya. Untuk sumbu X-nya, ke kiri 9, ke kanan 8. Berarti resultan sumbu X-nya itu tinggal 1. Ya, 1 Newton. Arahnya adalah ke kiri. Sedangkan resultan sumbu Y-nya, kita lihat nih. Ke atas ini 6 dan 12. Berarti 18. Ke bawah 25. Berarti lebih banyak ke bawah ya. 25 ke atas 18. Berarti masih ada sisa 7 Newton. Arahnya ke bawah. Kan gitu ya. Nah, artinya kita bisa melihat ini sebagai vektor yang lebih sederhana lagi nih. Nah, kalau kita gambarkan, sisa vektornya itu akhirnya tinggal gini nih teman-teman. Tinggal 1 Newton sama 7 Newton doang ini. Nah, kalau sudah dari sini, untuk mencari resultan akhirnya, tinggal kita Pitagoras ya. Nanti ada sudut alfa. Ini adalah resultan ya. Nah, cara mencari resultannya tinggal 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat, kita temukan akar 50 ya, atau 5 akar 2 Newton. Sedangkan untuk arah kita gunakan tangen ya. Resultan Y dibagi resultan X. Jadi 7 dibagi 1 itu 7. Nah, untuk sudutnya kita nggak bisa cari karena bukan sudut istimewa, tapi biasanya kita tulis sebagai arc tangen 7. Jadi sudut berapa yang nilainya adalah tangannya 7 kan, seperti itu. Itu ya teman-teman untuk menjabarkan vektor. Jadi sebenarnya sederhana sekali sih, nggak usah terlalu berpikir rumus-rumus yang detail banget gitu ya. Nah, kita coba di satu contoh lagi. Nah, ini vektornya belum terlihat nih. Ya, tapi kita mau melihat besar vektor arah perpindahan seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa jabarkan ini dalam sumbu X dan sumbu Y dulu nih teman-teman ya. Jadi dia ada sumbu X ke kanan ini 100. Nah, ini 100. Kemudian dia ada vektor ke bawah 300. Kita gambarkan seperti ini aja, 300. Nah, kemudian kita punya ini 150 meter arahnya seperti ini ya. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Dan satu lagi ini 200 meter ke atas sonoan. Nah, seperti ini. Ya, di sini ada sudut 60 derajat, ya. Di sini ada sudut 30 derajat. Dah, sekarang tugas kita adalah menjabarkan yang masih miring ya. Nah, ini dijabarkan ya. Tuh. Tinggal kita kalikan sin dan cos ya. Saya langsung aja ya teman-teman. 200 dikalikan sin 60 derajat itu nanti kita akan dapatkan 100 akar 3. Sedangkan dikalikan cos itu kita dapatkan 100 ya. Nah, kemudian yang di sini ini juga kita jabarkan menjadi di sini dan di sini ya. Yang di sini 150 dikalikan cos 30 derajat ini kita akan dapatkan 75 akar 3. Sedangkan yang di sini dikalikan sin 30 itu kita dapatkan 75. Nah, dari situ kita sederhanakan menjadi sumbu X dan sumbu Y saja. Ya. Jadi ini ke atas ada 100 akar 3, yang ke kiri ini ada 100, ke kanan 100, lalu ada 75 akar 3 ya. Gitu. Sedangkan ke bawah ini ada 75 dan 300. Nah, kita tinggal ambil resultannya ya. Nah, ini berhubung angkanya ada akar dan akarnya tidak bisa disatukan, mungkin kita bisa gunakan akar 3 itu kita anggap sebagai 1,73. Sehingga kalau 100 akar 3 ini bisa kita anggap dia sebagai kira-kira 173. Itu aja ya teman-teman ya, supaya kita bisa menghitung walaupun nanti angkanya tetap aja nggak bagus ya. Nah, yang ini nggak ada masalah karena ini 100-nya habis ya. Nah, untuk resultan X, ya, resultan X-nya ini tinggal sisa 75 akar 3 ke kiri ya. Sedangkan untuk resultan Y, ke bawah ini ada 375, yang ke atas itu ada 173.
Ya, berarti di sini kita tinggal kurangkan ya, 375 dikurangi 173 itu ketemunya 198. Itu ke arah bawah. Ya. Nah, sehingga dari situ kita tinggal sederhanakan lagi gambarnya. Sisa akhirnya adalah tinggal 75 akar 3 ke kiri dan 198 ke bawah. Jadi nanti resultan akhirnya adalah kita tinggal Pitagoras ya teman-teman ya. Mungkin saya nggak kerjakan sampai hasil akhir karena angkanya jelek ya. Jadi 175 akar 3 kuadrat ditambah 198 kuadrat. Nanti teman-teman bisa hitung. Sedangkan arahnya kita bisa juga gunakan sebagai tangen ya. Resultan Y dibagi resultan X. 198 dibagi 75 akar 3. Nanti bisa ketemu dan otomatis alfanya juga bisa ketemu. Kita gunakan kalkulator ya, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman untuk pembahasan resultan vektor dengan cara analitis. Ini sederhana aja, nggak usah terlalu dibikin rumit ya. Karena yang penting adalah bagaimana teman-teman bisa menjabarkan setiap vektor sebagai sumbu X dan sumbu Y. Ya, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.